Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki lagi pertengahan minggu 13 Agustus 2025. Saya secara pribadi bersyukur selalu untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya dengan istri, dan saya berharap saudara juga merasakan yang sama. Tuhan sudah memberikan kita pasangan hidup dan keluarga untuk kita bina sesuai dengan kehendak Tuhan, karena di dalamnya ada rencana Tuhan yang indah. Dan sebelum saudara tidur, ada baiknya saya kembali menemani saudara untuk kita sama-sama mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, yaitu mengenai keluarga Kristen yang diberkati. Hari ini saya beri judul Berkat Atas Rumah Tangga. Ternyata Tuhan memiliki berkat khusus kepada setiap orang yang sudah mengambil keputusan untuk menikah, dan Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga Kristen. Ini diambil dari Mazmur 128 ayat 1. Terlalu panjang kalau saya tuliskan semua ayat ini, karena ayat yang saya berikan setiap hari itu adalah ayat hafalan bagi gereja GBI Immanuel. Saudara bisa mengikuti ini. Dengan menghafal, saudara akan dibantu untuk bisa mengingat firman Tuhan lebih baik lagi. Mazmur 128 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita hanya membaca ayat 1 ini, tentunya kita tidak memiliki indikasi yang jelas di mana berkat atas rumah tangganya. Namun kalau kita membaca ayat selanjutnya, bahkan judulnya pun itu saya adopsi kepada judul renungan hari ini, yaitu berkat atas rumah tangga. Mari kita baca ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Oh, rupanya ini adalah berkat atas rumah tangga bagi para suami-suami yang merupakan kepala rumah tangga. Saat seorang suami takut akan Tuhan, maka hidup keluarganya akan berbahagia. Ia akan memakan jerih lelah dan usahanya yang dia berikan dan dia lakukan. Lalu istrinya itu subur, menghasilkan keturunan dan juga berbuah-buah, bukan hanya dari segi melahirkan anak, tapi juga ada pertobatan dan buah-buah kehidupan rohani yang muncul dalam kehidupan istrinya. Dan bukan hanya istri, anak-anaknya pun seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun adalah salah satu komoditas di Israel yang pohon yang begitu megah, saudara, dan bertahan begitu lama. Dan tunas-tunas artinya anak-anak itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat bila sang ayah dan sang suami takut akan Tuhan. Lalu ayat 4. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, ternyata ayat ini, pasal ini ditujukan bagi para pria-pria dan rumah tangganya. Orang yang takut akan Tuhan akan diberkati, istri dan anak-anaknya akan diberkati. Dan ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ini tentunya konteks pemazmur yang pada saat itu hidup di Yerusalem dan tinggal di Sion, biar Tuhan memberkati, karena pada saat itu Tuhan bait suci ada di Sion. Dan ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bagi seorang suami, seorang pria yang sudah menikah, adalah satu kebanggaan bila kita bisa melihat anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan diberkati. Berbicara berkat tentunya bukan hanya persoalan materi, karena materi bisa dicari, namun kebahagiaan dalam rumah tangga itu sangat sulit. Perlu perjuangan keras dan perlu pertolongan dari Tuhan. Namun kalau figur pemimpin di dalam rumah tangga, yaitu suami atau pria, tahu tugas dan tanggung jawabnya, dan yang terpenting hidup dalam takut akan Tuhan, berkat Tuhan tidak akan mungkin berhenti atas keluarga itu. Yang menjadi persoalan adalah seringkali banyak suami-suami yang hidupnya menyeleweng, hidupnya jauh dari Tuhan, bahkan hidupnya mempermalukan nama Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak akan mungkin keluarganya diberkati. Firman Tuhan tidak bisa salah.
Semua dimulai dari leadership. Everything falls on leadership. Begitu kata John Maxwell, seorang ahli leadership. Dan kalau saudara seorang suami, mulailah hidup dalam takut akan Tuhan. Bawa istri dan anak-anakmu untuk mengenal Tuhan yang benar. Bawa mereka rajin beribadah, membaca Alkitab dan bersekutu dalam doa, sehingga keluargamu akan diberkati. Saat suami takut akan Tuhan, everything will work together untuk mendatangkan berkat bagi keluarga itu. Wow, luar biasa. Dan para istri-istri, support dan dukung suamimu agar suamimu tumbuh menjadi pria yang dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, baik itu sebagai suami istri ataupun orang-orang yang belum menikah, menjadi bekal bagi kehidupan saudara. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua, sehingga besok pagi kita bisa bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita baru bersama Kristus Raja kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.